Belajar untuk bekerja keras seperti seolah-olah kemenangan bergantung pada usaha kita. Di waktu yang sama berdoa keras karena memang kemenangan hanya bergantung pada Tuhan. Saya ulang ya saudaraku. Bekerja keras seperti seolah-olah kemenangan itu bergantung pada kita. Tapi pada akhirnya berdoa keras. Karena memang kemenangan datangnya hanya dari Tuhan saja. Masalah banyak orang Kristen saudaraku. Ada begitu banyak orang Kristen tidak mengerti satu prinsip yang satu ini. Mereka berpikir yang penting kan doa. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen kalah dengan orang dunia. Kenapa bagi orang dunia mereka gak punya Tuhan? Mereka bergantung pada diri mereka sendiri. Itu sebabnya mereka bekerja keras. Dan memang mereka berhasil, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen. Ketika berbicara tentang bekerja keras, yang penting kan doa. Yang penting kan Tuhan lihat hati. Halo? Tapi dengar baik saudaraku, hari ini. Bekerja keras seolah-olah itu tergantung pada dirimu. Tapi yang membedakan orang Kristen kita, anak Tuhan dibanding orang dunia, mereka bekerja dengan kekuatan mereka sendiri. Dengar baik, ketika saudara bekerja keras, saudara tidak seorang diri. Engkau bekerja dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena pada akhirnya kemenangan itu memang bergantung pada Tuhan, saudaraku. Dan Yosua belajar satu lesson ini dengan cara yang keras. Masih ingat kisah ketika Yosua berperang melawan Amalek, saudara? Pada saat tangan Musa turun, bangsa Israel kalah. Pada saat tangannya Musa diangkat naik, bangsa Israel menang. Yosua belajar satu pelajaran yang tidak mengenakkan. Dia menyadari manusia boleh berusaha, tapi pada akhirnya Tuhan menentukan. Dalam hidupmu saudaraku, bekerja keraslah. Seperti seolah-olah kemenangan tergantung pada dirimu. Bekerja begitu keraslah. Berjuang semampumu. Bahkan kalau diminta 1 mil, kerjakan 2 mil seperti Daud. Oh yes, anak Tuhan bukan saatnya bermalas-malasan. Anak Tuhan bukan alasan untuk bermalas-malasan. Belajar, saudara yang mahasiswa, belajar sekeras mungkin. Engkau yang bisnismen, halo. Buat inovasi-inovasi baru. Minta hikmat yang dari Tuhan. Ketika kau menanti-nantikan Tuhan, minta hikmat yang dari Tuhan. Bekerja sekeras mungkin. Tapi sadari satu hal. Pada akhirnya kemenangan daripada Tuhan sajalah asalnya. Yang ketiga saudaraku. Saya boleh undang pemain musik maju ke depan. Yang ketiga, yang terakhir. Belajar. Kenapa saya katakan belajar saudaraku? Belajar meneguhkan, menguatkan hati di masa paling sukar. Kita baca ayat terakhir ya. Yosua 1 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Boleh kita baca bergantian saudaraku. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka 7 dengan suara keras. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9 bersama 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam mencapai kemenangan, dalam perjuangan, selalu ada tantangan. Apakah kalau Tuhan berjanji,
Dia akan mengangkat engkau naik dan tidak turun, itu artinya tidak ada kemenangan, saudara. Tidak ada perjuangan. No. Apakah artinya tidak ada masalah? No. Apakah artinya tidak ada masa-masa sukar? No.